Halo pemirsa, sudah lama kita tidak berjumpa. Di episode ini, saya akan mengajak kalian semua untuk off-road di wilayah Gunung Kelut. Kenapa Gunung Kelut? Karena di episode ini merupakan momen istimewa, yaitu momen ulang tahun Jeep Jayabaya yang keempat, dan juga peresmian sirkuit Kelut Off-Road Adventure. Anda penasaran kan? Jangan kemana-mana. Ikuti terus program acara Napatilas Nogotino Doho TV bersama Jeep 4x4 Kediri. Baik pemirsa, saya akan menjelaskan tentang sejarah Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung aktif di Jawa Timur maupun di Indonesia. Menurut Wikipedia, sejak tahun 1000 Masehi, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index atau disebut VEI. Letusan terakhir terjadi pada tahun 2014. Saat itu, saya juga merasakan kedahsyatan letusan gunung tersebut. Sejak abad ke-15, Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Letusan Gunung Kelut ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa. Namun, letusan terakhir di tahun 2014 kemarin tidak ada korban jiwa sama sekali. Luar biasa bukan? Selain sebagai salah satu gunung yang paling aktif, Gunung Kelut juga memiliki banyak potensi wisata. Namun, setelah kejadian letusan di tahun 2014, kawasan wisata yang telah dibangun dan dipelihara oleh pemerintah itu menjadi luluh lantah, tergubur oleh pasir dari dampak letusan gunung tersebut. Akan tetapi, jangan khawatir pemirsa. Potensi di bawahnya, yaitu di wilayah perkebunan Margomulyo, masih bisa dinikmati, yaitu berpetualang dengan menggunakan jeep alias off-road, juga agrowisatanya. Bahas tentang off-road. Saat ini saya bersama tim Napatilas Nogotino Doho TV menghadiri undangan adventure dalam rangka ulang tahun klub Jeep Jayabaya Kediri yang keempat. Jeep Jayabaya merupakan salah satu klub Jeep yang berada di wilayah Kediri yang bermarkas tak jauh dari Gunung Kelut. Dan saat ini, di wilayah Kediri sudah semakin banyak berkembang klub Jeep yang bermunculan. Hobi ini semakin banyak digemari, karena potensi alam di wilayah Kediri sangat berpotensi untuk penggemar off-road. Di markas Jeep Jayabaya ini,
kini sudah berkumpul teman-teman jeeper dari berbagai kota di Jawa Timur, mulai dari Klub Trooper Jawa Timur yang berasal dari Surabaya, klub jeep dari Blitar, Malang, Surabaya, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, dan kota yang lain. Bahkan yang berasal dari kota-kota yang terjauh sudah berdatangan sejak malam hari. Mereka menginap di tempat sekretariat Jeep Jayabaya Kediri ini. Saat ini, saya pun bertemu dengan tuan rumah sekaligus berkenalan dengan teman-teman jeeper yang sudah berdatangan. Ya, pemirsa, pada hari ini kita jumpa lagi dengan Napak Tilas Nogodino Ondo TV bersama Jeep Bakal Lipat Kediri. Kebetulan ya saat ini kita diundang dari teman-teman Jayabaya Kediri, Jeep Jayabaya Kediri. Nanti kita sama-sama untuk menelusuri hutan yang ada di kawasan Gunung Kelut. Di belakang saya ini dari teman-teman dari Jeep Bakal Lipat Kediri. Ini ada Pak Imam. Ya. Juga dari yang punya acara Nogodino Ondo TV masih. Mari pemirsa Nogodino Ondo TV, kita ajak untuk menemui dari salah satu yang memimpin dari Jeep Jayabaya Kediri. Mari, di sini banyak sekali nih, bisa lihat banyak sekali dari jeep-jeep dari teman-teman yang hadir. Kita akan mencoba untuk mendatangi dari pimpinan Jeep Bakal Lipat Kediri dari Jayabaya Kediri. Mari. Kita lihat pemirsa, di sini banyak sekali dari teman-teman sudah datang. Ini adalah ulang tahun dari Jayabaya. Mari kita datangi Pak Hari. Pagi Pak Hari. Pagi. Ya. Ya. Siap. Ya pemirsa, di sini kita akan ngobrol sebentar dengan Pak Hari selaku dari yang pimpinan ketua dari Jayabaya. Pagi ini datang semua dari fit, dari teman-teman semua kelompok semua datang. Ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka ulang tahun Jayabaya yang keempat. Yang keempat, ya. Ini nanti perkiraan Pak Hari, nanti menelusuri lokasi mana, Pak Hari? Ya, insya Allah itu di perkebunan Sepawon. Ya, di perkebunan Sepawon dan sekitar lereng Kelut. Wah, luar biasa. Yang sampai itu nyoba apa itu sama survei yang kemarin itu ada erupsi Kelut. Gimana keadaan perubahannya itu teman-teman penasaran juga. Iya, luar biasa. Pemirsa Nogodino Ondo TV, kita nanti akan menelusuri bekas-bekas dari erupsi dari Gunung Kelut. Yang jelas semua keadaan setelah selesai erupsi Gunung Kelut, bagaimana keadaan nanti kita ikuti perjalanan dengan teman-teman dari Jayabaya. Pak Edi, pada sekarang ini ya, ini dari mana saja kok banyak sekali? Dari mana saja? Ini dari Trooper Jatim Surabaya. Mana teman-temannya mana? Ya, di sana tadi. Ya. Ayo kita dalam dari Trooper Jawa Timur Surabaya. Ya, Surabaya luar biasa. Kita lihat dari Jawa Timur Surabaya, Trooper yuk. APJ. Ya, pemirsa Ondo TV, ada teman-teman dari Surabaya, Trooper Surabaya. Sip. Gimana Pak? Siap? Mantap luar biasa. Perjalanan dari jam berapa tadi? Jam 3 subuh. Jam 3 subuh, pemirsa. Ayo, kita di sana sama. Ini mana Pak Ria? Iya, dari Blitar. Iya. Pemirsa, ini teman-teman dari Blitar. Gimana Pak? Semangat Pak ya? Ya. Semangat. Lupa sampai jam berapa tadi Pak? Sejak Sore. Jam 7. Pemirsa, dari tadi sore jam 7 tadi malam. Luar biasa, kompak sekali dari Blitar. Ya. Iya. Ada lagi mana Ini Pak? dari Trenggalek. Wow. Teman-teman dari Trenggalek, pemirsa Nogodino Ondo TV, kita nemui dari teman-teman dari Trenggalek. Ayo mari kita sama-sama lihat. Ini dari mana? Trenggalek. Ini dari mana, Mas? Trenggalek. Dari Trenggalek, pemirsa. Kita semangat. Yap. Jam berapa tadi datang? Tadi malam pemirsa datang untuk ulang tahun dari Jayabaya. Mari kita ke sana. Halo pagi. Ini juga dari teman-teman dari Trenggalek, Pak. Dari Trenggalek. Luar biasa. Nah, pemirsa, ternyata di sini banyak sekali, ada dari Surabaya, dari Blitar, dari Trenggalek. Kita sama-sama ke sini. Gimana Pak? Ya.
Ini dari Wilis Club Blitar. Ya, pemirsa, di sini dari Wilis Club Blitar. Iya. Datangnya kapan, Pak? Kapan Tadi malam. malam. Tadi malam, pemirsa. Suasana luar biasa. Mulai dari tadi malam, tadi sore, pagi ini semuanya ngumpul dalam rangka ulang tahun dari Jayabaya. Yuk, ada lagi, Pak. Ini baru dapat itu dari Blitar juga troper. Troper dari Blitar yang masih mau masuk parkir ya. Jadi pemirsa Gutindo TV, kita nanti akan mencoba untuk menelusuri bekas-bekas erupsi dari Gunung Kelut, dan saya yakin semuanya akan sangat indah dan kita akan menemukan suatu keindahan di alam panorama di kawasan Kediri Gunung Kelut yang nanti akan dipimpin oleh teman-teman dari Jayabaya ulang tahunnya, Pak. Pak, Ya. nanti setelah ini ada lagi enggak agenda-agenda lain? Yang ini nanti potong tumpeng sarapan bersama. Wow. Ya. Jadi pemirsa nanti kita ikuti acara potong tumpeng Ya. dan juga teman-teman. Pak, dari Jayabaya nanti ada nggak satu misal dari teman-teman dari cewek ibu ada nggak yang ikut? Ada, itu ibu-ibu di dalam itu ikut Ada, semua. ikut semua. Ada, Ayo ya, mari di kita dalam, ikuti ya. yang ikut yang di dalam dari cewek dalam. Mari. Itu yang di dalam ada. Berarti tiap tahun pemirsa Jayabaya mengadakan tiap tahun ulang tahun Jayabaya. Mari kita ke dalam menemui dari ibu-ibu yang semangat untuk memacu adrenalin. Assalamualaikum. Pemirsa kita lihat itu sudah siap nanti makanan menu dan juga ada tumpeng. Kita ganti dari ibu-ibu yang semangatnya luar biasa maju ke gunung ya. Assalamualaikum. Maju ya. Ya pemirsa, kita coba tanya suatu. Ibu, sudah berapa lama Ibu dalam berkecimpung dalam hal maju adrenalin? Takut dan takut. Siapa yang mewakili? Sudah aja. Ya sudah aja. Ayo, berapa? Sama-sama aja. Berapa tahun? Saya sudah dari tahun 2007. 2007. Ya. Dari Jayabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Sidoarjo. 2007. Kira-kira di wilayah Kediri atau Blitar yang paling berkesan di mana? Paling banyak kami event itu selalu di Malang. Di Malang. Di Malang. Ya. Karena ada gunung kan banyak, Ya. kami selalu di situ. Mohon maaf, namanya siapa Ibu? Widi. Ibu Widi dari Sidoarjo. Sidoarjo, Surabaya. Pemirsa dari Surabaya ke sini untuk mengikuti berpadunya dalam adrenalin. Wah, luar biasa. Setelah berkenalan dan mengobrol tentang kedatangan mereka, ini saya mengobrol dengan tim saya sendiri, yaitu tim Nogotino Napak Tilas 4x4 Kediri. Saya ajak mengobrol mereka, mulai dari ketua tim dan anggota yang lain, untuk membicarakan tentang rute yang akan kita lewati. Pak Hari Purboyo. Biasa kita tanya sebentar dari pimpinan dari Jipat Kabupaten Kediri yang senantiasa untuk mengawal dari Napak Tilas Gutindo TV. Kalau ini nanti kita melewati tempat dari Gunung Kelut, ya insya Allah seperti itu. Pak Lofi, kira-kira menurut dengan kira-kira gimana nanti keadaan dan sebagainya, baik dari medan, baik dari keadaan situasi kondisi ataupun kegaiban. Nah, kegaiban ini spesial, Pak Lofi, spesial kegaiban. Kalau kita pertama-tama kita ucapkan selamat loh teman-teman Joyoboyo Jeep ya. Punya hajatan dalam rangka ulang tahun daripada teman-teman ini di Joyoboyo yang undang kita semua teman-teman Jeep untuk mengikuti ini medan di lereng Kelut. Insya Allah medannya mungkin insya Allah ya mungkin harapan dambaan para adventure Jeep. Dan kalau masalah goib ya insya Allah dalam suasana yang begini mudah-mudahan selalu beriringan dengan kita semua. Seirama. Ya, seirama dengan keniatan kita untuk pemirsa Ndoro TV juga. Ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan nanti dalam perjalanan dengan seirama semua alam, semua yang mengikuti sesuai dengan
satu tujuan. Tapi yang jelas Pak Logi, ini nanti setelah ini kira-kira apa, ada lagi agenda-agenda yang lain di tempat-tempat lain? Insya Allah akan mengiringi Mas dengan berbagai teman-teman yang seputaran Jawa Timur juga sering undang kita. Ya. Kita insya Allah juga akan datang dengan pemirsa Dao TV, ya, dengan kru Dao TV juga. Ya. Nanti kita tunggu perjalanan Jeep 4x4 Kediri yang akan dipimpin oleh Bapak Logi dan kawan-kawan. Kita tunggu Nogodino Napak Tilas bersama Jeep 4x4 Kediri. Oke. Mantap. Baiklah, kini semua Jeeper masuk ke ruangan untuk mengikuti acara seremonial ulang tahun Jeep Jayabaya yang keempat. Acara intinya adalah pemotongan tumpeng. Di dalam sana sudah ada tumpeng dan makanan pelengkap lain yang disediakan. Nah, bicara tentang tumpeng, saya akan menjelaskan filosofi tumpeng yang berkaitan dengan adat istiadat budaya Jawa maupun Indonesia. Kenapa kok bentuk tumpeng tersebut kerucut dan olahan nasi yang digunakan kenapa nasi kuning? Juga lauk pauknya ada ayam ingkung dan yang lain-lain. Tentunya akan saya jelaskan setelah acara seremonial. Dan jangan beranjak dari televisi Anda pemirsa, karena Napak Tilas Nogodino akan kembali setelah yang satu ini. Tumpeng atau biasa disebut dengan nasi tumpeng merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Karena itu disebut nasi tumpeng. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning. Kerap juga digunakan nasi putih biasa atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini menggunakan cara khas Jawa ataupun masyarakat Betawi yang keturunan Jawa maupun masyarakat Nusantara pada umumnya. Biasanya nasi tumpeng dibuat saat acara adat atau perayaan suatu kejadian penting. Namun demikian, masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara telah mengenal seremonial ini dengan menggunakan tumpeng secara umum. Tumpeng disajikan dengan sarana atau media yang bernama tampah. Tahu nggak tampah pemirsa? Tampah itu merupakan wadah bundar tradisional yang terbuat dari anyaman bambu dan dialasi dengan daun pisang. Kita dari teman-teman dari Jayabaya, dari Pak Hari, kita sudah melakukan satu seremonial acara dan kita ikuti akan potong tumpeng. Ya, dari Pak Hari, mari kita sama-sama. Dari Pak Hari. Ya, pemirsa, ini adalah tumpeng. Bahwa tumpeng itu sebenarnya merupakan satu lambang keteguhan. Di sini ada tumpeng merupakan satu keteguhan bahwa bumi ini tanpa gunung akan bergoyang. Akhirnya diciptakanlah gunung. Di sini ada perlengkapan yang ada di samping, ini merupakan daun pisang. Karena daun pisang memperlambangkan bahwa bumi ini harus subur dengan adanya tumbuhan. Ada ingkung adalah lambang bahwa ingkung ini merupakan satu bahwa manusia harus sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada kulupan, jadi pemirsa. Di sini ada kulupan. Jadi kulupan ini mempertandakan bahwa ini termasuk satu kumpulan dari macam-macam dari manusia, perlambang dari manusia. Terus ini ada yang namanya guri-gurian. Guri-guri ini merupakan perwujudan bahwa manusia dalam hidup senantiasa ingin
untuk menikmati satu keindahan, kenyamanan dalam satu kehidupan. Terus ini ada telur. Telur ini melambangkan bahwa telur ini melambangkan untuk bibit kawin dari manusia, untuk kehidupan manusia. Jadi semuanya kita dari Tuhan. Ini tumpeng kuning, bahwa tumpeng kuning itu mewujudkan satu kejayaan. Mudah-mudahan dari Jember semuanya mendapatkan kejayaan. Terus ini ada serondeng. Serondeng ini memperlambangkan bahwa manusia harus kumpul, harus guyup rukun agar supaya bisa mengenyam satu keindahan. Karena dengan menyambungkan tali silaturahmi ini memberikan satu panjang umur dan murah rezeki. Terus ada juga yang namanya dadar. Dadar itu termasuk mewakili dari gorengan, bahwa kehidupan ini harus menikmati dalam satu keindahan, kenikmatan, ayam tentrem. Ini juga ingkung yang dipotong dari Pak Hari. Ingkung ini memperlambangkan bahwa manusia harus sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan untuk manembah para gusti. Ini ada tempeh atau tampah mewakili dari satu bumi, bahwa bumi ini berputar, bahwa bumi harus satu. Dan sudah saya jabarkan, kita lihat dari teman-teman untuk menikmati makanan. Mari kita ikuti sama-sama. Sip. Baiklah pemirsa, setelah penjelasan saya tadi, ini saatnya kita berangkat adventure bersama teman-teman Jember, melintasi wilayah Gunung Kelut. Oke, ayo kita berangkat. Kami sangat bersemangat melakukan adventure ini karena dengan penuh penasaran ingin menikmati suasana pagi di wilayah lereng Kelut bersama para Jember dari berbagai kota, termasuk saya sendiri. Saya juga penasaran loh, bagaimana pemandangan pasca erupsi Gunung Kelut. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu kendaraan teman kami mengalami masalah. Karena saat itu kendaraan yang saya naiki sudah jauh di depan mereka, dengan panggilan dari alat komunikasi, saya pun bersama Mas Imam berputar balik untuk menghampiri. Dan Mas Imam segera membantu memperbaiki. Nah pemirsa, ini tadi sebenarnya sama-sama Pak Imam sudah melanjutkan perjalanan melewati dari Halas dari Kelut. Namun demikian ada panggilan dari teman, ada si trouble dari rombongan dari Pak Nanang. Kita lihat dulu. Ini dari timnya Service Engineering Sin. Kita lihat. Ini Mas Rizky yang punya acara Nogodino. Mas Rizky, ini tadi ada trouble. Iya, ada trouble. Pak Nanang. Ya, kita coba. Ya, langsung aja. Pak Imam, Ya, ini kira-kira nanti bisa melanjutkan tidak memang? harus bisa. Ini bisa, ini sudah masuk. Ya, pemirsa, ini tadi ada gangguan dari roda belakang. Jadi saya sisakan geser ke belakang. Jadi masih dibenahi oleh Pak Nanang. Jadi pemirsa memang banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah fix. Kalau demikian kalau kita melewati satu tempat ada salah satu gangguan, pasti ada satu trouble. Setelah itu nanti kalau sudah selesai nanti kita
Oke, setelah kendala dari kendaraan tersebut sudah bisa diatasi, kami pun melanjutkan perjalanan dengan beriringan melintasi rute adventure yang diselenggarakan oleh Jeep Jayabaya. Wow, yang asik dari petualangan ini adalah anak dari salah satu teman kami dari tim 4x4 Kediri menjajal salah satu trek lintasan yang telah dibuat oleh tim Jeep Jayabaya Kediri. Dan ternyata dia sangat lihai. Di rute ini banyak juga pengendara off-road pemula, sehingga banyak juga yang masih perlu bantuan ketika kendaraan Jeep off-road mereka terjebak di medan yang agak terjal. Tentunya dibantu dan didampingi oleh para off-roader yang sudah profesional. lagi, kami sudah mencapai finish. Meski rutenya masih kurang menantang, bagi saya pengalaman ini sungguh sangat menarik. Ya pemirsa, pada hari ini dari teman Jeep 4x4 Kediri sudah ngumpul di garis finish, dan kita sudah mengikuti dalam rangka ulang tahun dari Jayabaya.
Mudah-mudahan dalam perjalanan ini memberikan satu inspirasi kepada kita bahwasanya alam perlu kita nikmati dan alam yang ciptaan Tuhan itu senantiasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam perjalanan Napak Tilas Nogodino Ndoho TV bersama Jimpat Kelipat Kediri bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan akan kita jumpa lagi di lain waktu dan untuk persembahkan dari alam-alam yang lainnya. Terima kasih. Salam dari Nogodino Ndoho TV. Dan di segmen berikutnya, saya bersama tim Napak Tilas Nogodino Ndoho TV akan menjajal lintasan sirkuit Kelut Adventure Offroad. Acara ini akan diresmikan oleh Bupati Kediri. Penasaran kan pemirsa? Jangan kemana-mana, ikuti terus acara Napak Tilas Nogodino Ndoho TV. Kawasan Gunung Kelut memang tiada duanya. Meskipun telah erupsi dan meletus di tahun 2014, daya tariknya masih memikat para wisatawan, terutama mereka yang penasaran dengan pemandangan Gunung Kelut pasca erupsi. Nah, dengan adanya potensi wisatawan ini, pihak pemerintah Kabupaten Kediri mengolah kreativitas, yaitu dengan merencanakan pembangunan kawasan wisata di wilayah perkebunan Margomulyo, yaitu kawasan perkebunan yang berada di lereng Gunung Kelut. Karena daya tarik Gunung Kelut sudah tidak seperti dulu, hal inilah yang menjadikan pemerintah untuk memutar-putar dengan mengembangkan daya tarik yang lain supaya masyarakat masih bisa menikmati potensi yang ada di kawasan Kelut ini. Kawasan perkebunan yang luas menjadi lokasi yang tepat untuk agrowisata, juga kegiatan petualangan. Kebanyakan di wilayah perkebunan ini terbentang luas kebun nanas. Nah, kenapa nanas? Karena tanahnya sangat cocok untuk menanam nanas. Di wilayah Kelut ini, nanas memang sudah terkenal. Bahkan banyak pedagang buah menjajakan hasil nanas dari kebun mereka. Hal itu juga menjadi sumber potensi agrowisata yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Selain agrowisata, potensi yang lain adalah olahraga petualangan, yaitu off-road, trail maupun downhill. Rutenya adalah mengelilingi wilayah perkebunan Margomulyo dengan latar belakang pemandangan yang sangat indah. Sebagian lintasan memang sudah pernah saya jajal bersama tim Napak Tilas Nogodino Ndoho TV, yaitu yang bertepatan di acara ulang tahun Jeep Jayabaya yang keempat. Namun, kini tempat tersebut telah dikemas lebih bagus oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Itulah yang membuat kami menjadi penasaran.
Oke pemirsa, di lokasi peresmian Kelut Offroad Adventure, saat ini saya sudah berkumpul bersama teman-teman Jeep 4x4 Kediri, MN4WD, juga klub Jeep yang lain. Saya akan mengajak ngobrol mereka. Nogotino 4x4 Kediri akan mencoba menelusuri wisata Kelut. Kita teman-teman dilihat sana banyak sekali berpuluh-puluh dari mobil. Sebelum kita lanjutkan, dari pimpinan 4x4 Nogotino Napatilas, Pak Logi, dan juga rombongan dari komunitas Jeep 4 atau komunitas Jeep dari Kediri. Halo, selamat pagi. Kita lihat semua ngumpul, semuanya ada. Kita tungguin dulu Pak Logi sana. Ini Pak Logi, yuk tungguin saya. Ya, pagi, ya, gimana? Oh, semua pagi. Pak Pudut, ya. Ini Pak Budut. Ya. Pak Logi, Ya. ini kelihatannya fresh semua, teman-teman semangat semua pagi Oh, hari iya, ini iya, Mas. sudah berjajar dan siap meluncur menikmati alam panorama wisata Kelut. Halo, iya, Mas. Ini gimana? Nanti jenengan ajak sama teman-teman sama Pak Pudut kemana Iya. rencananya? Ya, selamat pagi semuanya pemirsa Ando TV. Ini semuanya kita teman-teman komunitas Jeep Kediri, diantaranya kita diundang oleh ini Mas Putut. Mas Putut. Nah, Mas Putut ini. Kau, ya. Mas Putut. Nah, ini sama teman crosser juga dari lereng Kelut. Ah. Ini kita ngikuti grand openingnya sirkuit Kelut. Sirkuit Mudah-mudahan ini manfaat untuk semua masyarakat. Para Amin. jeeper ya. Jeeper penyuka adventure off-road. Wah, luar biasa. Untuk detailnya monggo Mas Ya, Putut. pemirsa, Nah, ini yang Pak punya Putut gawe sebagai gitu. yang punya gawenya. monggo. Pak Putut, gimana Pak Putut? Baik. Kalau yang punya gawe sebenarnya PDB Magor. Beda ya? Kemudian Oh, dengan iya. backup. Tapi kita ada teman-teman support ya. Oh, Jadi koordinator. dari teman-teman komunitas Jeep di Ah. tempat di Kediri. Ya. Nanti acaranya kita mau bawa masuk ke trek sirkuit Kelut dalam rangka launching wisata adventure dan off-road di kawasan Kelut. Jadi nanti akan masuk ke trek adventure, kita ikuti di sini juga ada trek untuk yang sirkuit off-road. Kemudian nanti teman-teman nanti akan finish di atas di kawasan agrowisata. Nanti Di puncak. bukan di tengah-tengah. Jadi di rest area yang sekarang sudah dibangun. Oh, saya bangun. Jadi pemirsa, bocoran aja Pak Putut, bocoran aja. Ya. Kalau nanti pas melewati situasi kondisi apa aja yang kita lewati? Ada apa saja? Ini sebenarnya masih konsep juga, belum Konsep. jadi 100%. Jadi nanti akan terus dibangun trek ini. Nanti akan melewati kawasan perkebunan, ada kebun nanas, ada nanas. kebun kopi, kemudian trek-trek bekas persawahan, Bekas tebu, persawahan. yang nanti ke depan akan dibangun itu Ya. supaya akan lebih indah. Ya, Seperti itu. ya. Ya. Nah, pemirsa Nogotino Napatilas TV, kita nanti bagaimana laju dan bagaimana sepak terjang dari teman-teman Jeep ataupun dari komunitas Jeep Kediri. Nanti kita ikuti saja perjalanan. Ini yang launching siapa? Yang membuka? Ibu Bupati. Nah, pemirsa, nanti kita dibuka oleh Ibu Bupati. Dan bagaimana banyaknya dari para Jeep, kita lihat mulai dari start sampai sana. Kita lihat pemirsa, semuanya sudah siap semua. Dan nanti sama teman-teman ini kita perlihatkan bagaimana keindahan Kelut Ya. yang sekarang ini setelah adanya letusan erosi. Setelah ini bagaimana keadaannya? Nanti pemirsa Nogotino TV kita lihat bersama-sama. Pak Putut, ini kira-kira yang mengikuti ini dari Kediri atau dari luar Kediri? Dari Kediri. Dari Kediri. Ini dari Kediri Ya, aja, mulai dari Kediri. Ya, cuma teman-teman dari Kediri. Dari Ada Kediri crosser semua. juga ada? Ini crossernya ya. Crosser. Pak Pur, siap? Siap. Sebagai crosser, jadi kan setelah adanya mau di launching ini, teman-teman sering kali enggak naik di Nah, sebelumnya ini juga kita barusan mengadakan event kemarin hari jadi Kabupaten Kediri. Kita juga mengadakan event juga untuk kalau kita itu undangannya se-Jawa Timur. Mungkin kemarin dari Kalimantan, dari Bali juga datang. Terima kasih. Jadi pemirsa, ternyata ini selain dari Jeeper juga dari crosser. Dan ini memang luar biasa apa yang mudah-mudahan yang dibuka oleh Ibu Rianti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa yang ada di Kediri ataupun yang di luar Kediri ataupun yang luar. Mudah-mudahan acara ini sukses lancar, nggak ada halangan satupun. Nah pemirsa, nanti kita ikuti bagaimana perjalanan di area Kelut setelah erupsi Gunung Kelut. Kita ikuti perjalanan selanjutnya. Setelah mengobrol banyak dengan teman-teman Jeeper Kediri, ini saatnya kita mengikuti acara peresmian
sekaligus merasakan sensasi lintasan Kelut Off-Road Adventure. Hari mulai menjelang siang. Mesin kendaraan sudah mulai dinyalakan. Suara deruman jeep saling bersahutan. Acara seremonial dalam rangka peresmian Kelut Off-Road Adventure pun dimulai. Dan kami sudah siap di kendaraan masing-masing sambil menunggu pemecahan kendi secara simbolis yang dilakukan oleh Bupati Kediri saat itu, yaitu Bu Hajah Ariyanti Sutrisno. Pemecahan kendi secara simbolik pun dimulai. Kendaraan Jeep 4x4 satu persatu berurutan memasuki lintasan Kelut Adventure ini. Sudah dilakukan oleh pembukaan dari Ibu Haryanti. Ini Pak Logis sudah mengawali perjalanan. Nanti kita akan masuk di wilayah Kelut. Bagaimana keadaan Kelut? Kita ikuti bersama-sama bersama Nogodino Napaktilas dan juga dari komunitas Jeep yang ada di kawasan Kediri. Hawa panas mulai menyengat. Itu memang karena musim kemarau, pemirsa. Hal ini membuat jalur lintasan yang kita lalui jadi berdebu. Namun, semangat berpetualang kami tak luntur, karena ini hanya permulaan saja. Saya dan teman-teman sudah mempersiapkan masker. Kalau tidak begitu, bahaya pemirsa, karena debunya itu loh sangat luar biasa. Perkebunan yang luas ini menghadirkan sensasi yang lain, karena selain pemandangan mayoritas nanas dan tebu, wilayah perkebunan Margomulyo ini juga menyuguhkan pemandangan yang indah dengan latar belakang Gunung Kelut dan juga pemandangan Kediri. Ya pemirsa, Nogodino Napaktilas yang ada di mana saja berada, kita sekarang ada di Desa Margomulyo. Tepatnya pada saat ini memang ada satu tempat yang landai yang memang disediakan bagi para jeeper yang nanti istirahat. Kita tadi sudah perjalanan, memang kelihatan seperti inilah. Kita harus pakai tutup ini karena perjalanan tadi ini debunya berterbangan. Maklum karena ini bukan rendeng ya bahasanya. Ini memang ada tempat yang cukup enak untuk standby. Nanti di sana ada satu perkebunan lagi. Kita lihat dari teman-teman masih istirahat, semua kumpul lagi bercandaria. Kita ikuti sama-sama di sana. Ya. Ya, pemirsa, kita berada di kawasan Taman Agro Margomulyo di kawasan Kelut. Ini luar biasa. Ini dari teman-teman masih istirahat, nanti kita akan lanjutkan perjalanan di acara Napaktilas Nogodino TV. Kita lihat di sana pemandangan yang sangat indah sekali. Kalau dari sini posisinya agak tinggi, pemirsa bisa lihat di belakang saya. Nah, di belakang saya kurang lebih curamnya ada sekitar 100 meter, luar biasa. Keindahan alam panorama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghijau membentang di belakang saya.
Setelah puas menikmati pemandangan di Taman Agro Margomulyo, saya diajak teman-teman Jeeper untuk menjajal trek sirkuit yang berada di belakang Museum Kelut. Ketika saya melihat dari atas, lintasan atau trek ini sungguh luar biasa. Sepertinya memang disuguhkan untuk para penggemar off-road yang memang ingin menguji nyali, karena desainnya memang disesuaikan dengan standar IOF atau Indonesian Off-Road Federation. Untuk melengkapi rasa penasaran saya, bersama Mas Imam dan juga Pak Putut tergoda untuk menjajal lintasan ini. Ya pemirsa, baru saja kita lakukan sirkuit ya, ternyata jantung berdetak karena liku-likunya jalur, baik dari gelombang, baik dari masuk, dari curam, semuanya sangat bagus sekali. Bagi para jeeper atau mungkin bagi crosser yang sekarang ini, ternyata wisata ini bagus sekali bagi untuk adrenalin. Barusan dari Mas Imam, Pak Abdul sama Mas Danu, ini termasuk jeeper-jeeper termasuk senior. Nanti Pak Udut, gimana nanti jenengan nanti mengawali? Pengalaman gimana? Mau dicoba? Coba lagi. Oke. Coba lagi. Ya. Ini ternyata temannya kita ya Pak Udut. Mana? Nggak turun trouble. Trouble. Tahu. Ya kita coba lagi ya. Oke. Kita coba lagi pemirsa. Nawatilah kita lanjutkan lagi sirkuit pada hari ini. Bagaimana tantangannya, bagaimana liku-likunya kita ikuti lagi. Walaupun dengan berdebu kita tetap semangat. Yuk. Kami benar-benar menikmatinya. Sungguh saya sendiri ingin mengulanginya lagi jika ada kesempatan bermain ke kawasan Gunung Kelut ini. Tak terasa saya sudah merasa puas sekali memutari lintasan bersama Mas Imam dan juga Pak Putut. Hal tersebut harus membuat kami untuk menyudahinya dan berinisiatif untuk pulang ke rumah masing-masing. Tadi driver kita Mas Imam kesulitan untuk masuk karena tanahnya sudah lembut, meletrek jadi kesulitan. Itu tadi sebagai tantangan karena di tikungan sana tadi terlalu tajam, menukiknya terlalu tajam. Namun demikian kita sudah enjoy dalam melaksanakan acara siang hari ini. Untuk selanjutnya pemirsa Kedudukan Pak Tilas, biar pemirsa yang ada dimanapun bisa menikmati suasana, silakan Anda bisa datang di kawasan Kelut, yakni di kawasan Kelut. Sebelum masuk di wisata Kelut, di sini ada wisata yang namanya untuk sirkuit, baik dari untuk jeep ataupun bisa crosser. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjalanan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, salam. Oke pemirsa,
Sampai jumpa di episode berikutnya yang tak kalah seru dan juga tak kalah menarik dan menantang. Sampai jumpa lagi di program acara Napatilas Nogotino Doho TV.